Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Materi kali ini adalah kita akan belajar tentang view cell. Jadi apa itu view cell? Kita akan langsung lihat di dalam CodeIgniter ini. Kita lihat di read manual. Kemudian di dalam sini kita ke view cell. Kemudian di sini kita enter. Kita lihat materi dari view cell di dalam sini. Ini materi dari view cell. View cell itu kita akan belajar untuk memotong dari view. Jadi view itu bisa kita bagi-bagi supaya lebih sederhana. Kita akan langsung lanjut ke dalam sini saja. Yang pertama kita akan buat sebuah view di dalam template. Jadi di folder template sini kita akan buat sebuah new file. Kemudian kita akan buat filenya namanya adalah option.php. Ini view yang akan kita gabung. Di dalam sini saya akan buat select. Di dalam select ini saya akan beri nama kategori, ID-nya kita beri nama kategori. Di dalam sini saya juga akan buat option, value-nya ID kategori, kemudian di dalam sini kategori, kita Ctrl S. Nah, ini view ini akan kita letakkan di dalam view lagi. Jadi di dalam view lagi kita akan letakkan dia di dalam view yang di form ini, kita akan letakkan di dalam sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita ke controller dulu. Saya akan menggunakan controller dari menu di sini. Ini saya akan buat sebuah function. Saya akan beri nama functionnya itu adalah option. Kemudian di dalam sini, kemudian di dalam penggunaan dari function ini, kalau kita akan menggunakan view itu harus menggunakan return kemudian view yang tadi kita buat itu ada di dalam folder dari template, kemudian option, template, kemudian garis miring option. Jadi dia ada di dalam folder template, kemudian garis miring dari option di dalam sini. Jadi kita bisa menggunakan return. Untuk penggunaan dari view cell itu tidak boleh menggunakan echo, jadi harus return. Kita Ctrl S. Kalau sudah, kemudian di dalam sini kita akan mengcopy ini untuk meletakkannya. Nanti polanya akan saya kasih tahu. Kita letakkan di dalam dimana view nanti kita akan mengambil dari view tadi. Kontrolernya sudah jadi, function sudah jadi. Kemudian kita masuk, saya taruh dalam form sini. Form sini, di dalam sini saya akan buat dulu $row. Saya taruh di dalam sini. Yang bawah ini juga saya taruh $row. Ini saya letakkan di dalam sini, Ctrl X. Di bawahnya form, Ctrl S. Nah, ini dia masuk di dalam row. Kemudian yang ini saya taruh di dalam row juga, row yang di dalam sini. Jadi ini akan mengisi ini. Caranya adalah lokasi dari controllernya itu di mana? Lokasi controller kalau di dalam menu itu kan ada di dalam sini. Ini bisa kita copy. App controllers, kemudian admin ini kita copy. Nah, copy. Kemudian kita lihat di dalam pemanggilan dari sini, app controllers ini kita copy. Kemudian yang blok itu adalah name dari controller ini. Name-nya adalah menu. Berarti di dalam sini menu. Jadi masuk ke dalam app controllers, ini folder admin, kemudian ini controllernya namanya menu, kemudian functionnya apa? Function di dalam sini adalah option. Jadi di dalam sini namanya adalah option. Jadi ini controllernya, kemudian ini dari nama functionnya. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba lihat hasilnya di dalam sini. Kalau kita lihat ke dalam menu, nah ini muncul di dalam sini. Jadi kita bisa mengambil sederhana.
tanpa kita harus membuat ini di dalam menu ini, di dalam form ini. Jadi kita tidak harus membuat dalam sini. Kemudian kita bisa mengambil isi dari kategori ini, kemudian kita letakkan di dalam selnya tadi, dalam view selnya. Caranya sama seperti biasa. Kita akan copy dari kategori saja. Dalam kategori ini ada penggunaan dari model kategori. Kita copy, taruh di dalam menu ini. Nah, ini taruh dalam sini, use kategori model M. Kemudian di dalam sini, di atasnya return, kita akan buat sebuah model variabel. Kemudian kita akan buat new, kemudian kategori M. Nah, ini kita membuat sebuah objek. Kemudian di dalam sini kita akan buat variabel namanya kategori. Kemudian di dalam sini kita panggil model, kemudian panah, find all. Nah, ini. Kemudian untuk mengirim data sama seperti mengirimkan data di dalam sini. Jadi di dalam sini kita menggunakan array asosiatif, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Di dalam menu lagi kita akan buat sebuah array asosiatif namanya data sama dengan kurung seperti ini, kurung staples. Kemudian di dalam sini masih petik-petik panah. Kemudian di dalam sini kita ambil dari sini kategori, berarti dolar kategori. Kemudian yang ini kita beri nama kategori. Jadi ini ngambil dari sini, ngambil dari dalam sini yang ini. Kemudian ini kita beri nama kategori. Ini kita kasih koma, kita kasih dolar data. Kita Ctrl S. Nah, ini kita sudah mengirimkan data ke dalam sini. Kita tinggal mengambil di dalam option ini. Kita tinggal mengambil di dalam option. Untuk mengambil di dalam option yang ini, kita bisa menggunakan seperti contoh yang ada di dalam select ini. Select ini kan dia menggunakan loop for each. Kita tinggal kopikan saja, taruh di dalam sini. Kemudian select juga perlu tutup. Tutupnya kita Ctrl C, kita taruh di dalam bawahnya sini. Jadi nanti ini akan loop, Ctrl S. Ini option ini dia akan melooping yang ada di dalam sini. Kita Ctrl S dulu, kita bisa lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini karena isinya belum kita kasih. Di dalam sini untuk pengambilan dari isinya kita bisa contoh dari select ini. Jadi kita bisa ambil ini mulai dari sini. Nah, ini sama. Kita Ctrl C. Kita taruh di dalam option ini. Jadi di dalam option ini kita bisa taruh. Nah, ini value kategori. Kita Ctrl S. Kita coba lihat hasilnya lagi. Nah, ini hasilnya sama. Sama dengan yang ada di dalam sini. Jadi kalau di dalam sini, di dalam kategori ini saya tambah. Nah, ini saya kasih kategori. Ini saya kasih lagi keterangan, saya simpan. Kemudian kalau saya masuk ke menu, di dalam sini muncul. Nah, ini muncul. Kemudian kita juga bisa taruh untuk ID kategori, itu tinggal kita copy sampai sini, kita Ctrl C. Kemudian di dalam petik-petik ini saya masukkan. Kita tinggal ngasih di dalam sini ID kategori, supaya nanti yang dikirim adalah ID kategori. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini kita bisa refresh. Nah, ini. Perhatikan penggunaan dari view cell. Jadi kita cukup mudah. Jadi ini nggak perlu dibuat di dalam dari sini. Jadi itu akan memudahkan kita. Kalau ada kesalahan, misalnya ada masalah di sini, kita tinggal cari file yang ada di dalam sini. Jadi itu kemudahan penggunaan dari view cell. Jadi kita bisa memotong-motong yang ada di dalam view. Jadi kalau misalnya banyak isinya, kita bisa potong-potong taruh di dalam view cell. Itu penggunaan dari view cell. Silakan dipelajari. Cara penggunaannya yang paling penting adalah
penggunaan di dalam sini, di dalam controller ini sama. Yang harus diperhatikan di sini tidak boleh menggunakan echo, tetapi harus return ini, harus menggunakan return. Ini sama seperti controller biasa. Kemudian cara pemanggilannya seperti ini. View cell, buka kurung, kemudian backslash app, ini di folder app, kemudian masuk ke controllers, masuk ke folder admin, masuk ke controller menu, dan menjalankan function dari option. Ini yang harus diperhatikan cara pembuatan dari view cell. Silakan dicoba. Untuk dokumentasi lebih lengkap ada di dalam sini. Silakan dipelajari dan dicoba-coba cara penggunaannya. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya.